Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah mandi? Sudah Bu. Sudah makan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, selalu mandi, selalu sarapan agar tubuh kita tetap sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba sekarang kita absen, siapa yang tidak masuk hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang organ gerak hewan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Anak-anak masih ingatkah pelajaran kemarin tentang organ gerak hewan? Apa sajakah organ gerak hewan kelinci? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Kaki dan tangan, Bu. Apa sajakah organ gerak hewan kupu-kupu? Sayap dan kaki, Bu. Sayap dan kaki, Bu. Sayap dan kaki. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan dengan tujuan setelah melihat video tentang karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata pada PowerPoint yang di-share melalui WA Group, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan tepat. Untuk lebih semangatnya, sebelum pelajaran kita mulai, kita melakukan tepuk semangat. Coba kalian simak video yang Bu Guru bagikan. Nah anak-anak, dari video yang kalian simak tadi, apa yang kalian temukan? Tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata, yaitu antara hewan kelinci dan siput. Tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata, yaitu antara hewan kelinci dan siput. Bagus sekali anak-anak. Selanjutnya cobalah identifikasikan karakteristik hewan kelinci dan siput dari video yang Bu Guru share tadi dengan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagi. Silakan kalian mencari dan mengumpulkan informasi tentang karakteristik hewan tersebut, yaitu karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata dalam LKPD. Simak dulu teks tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Perhatikan paragraf pertama pada bacaan hewan vertebrata dan avertebrata. Dari paragraf pertama tadi, coba kalian cari ide pokok dari paragraf pertama. Ide pokok pada paragraf pertama. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata dan vertebrata. Ide pokok paragraf pertama. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kalimat pengembang paragraf pertama. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Paragraf pertama. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kalimat pengembang. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Paragraf yang kedua.
kalimat pengembang. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata lainnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Untuk paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kalimat pengembang paragraf ketiga, salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuangkan dalam LKPD kalian yang sudah Bu Retno share di grup ya. Nanti coba kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang sudah Bu Guru kirim dalam grup kalian ya. Kalian diskusikan bersama. Karakteristik burung vertebrata memiliki rangka dalam, berdarah panas, otaknya terlindungi oleh rangka. Berpindah tempat dengan cara terbang, memiliki tulang belakang, gerakannya lincah. Karakteristik cacing avertebrata tidak memiliki tulang belakang, darah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur, otaknya tidak terlindungi oleh rangka, susunan syarafnya berada di perut. Teman-teman ditulis. Nama hewan belalang, nama organ gerak, kaki dan sayap. Fungsinya kaki untuk melompat dan sayap untuk terbang. Nama hewan cacing, nama organ gerak, perut. Fungsinya untuk berpindah tempat dengan cara melata. Nama hewan ubur-ubur, nama organ gerak, tentakel. Fungsinya tentakel untuk bergerak, naik dan turun di dalam air. Ayo langsung ditulis. Karakteristik burung vertebrata mempunyai rangka dalam. Ayo teman-teman, mari kita menambahinya. Berdarah panas, mempunyai bulu. Karakteristik cacing vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur. Ide pokok paragraf pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Ayo yang lain pengembang. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Yang lain pengembang. Sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan, yang lain pengembang. Fungsi belalang apa? Fungsinya kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Ya, mari kita presentasikan. Kelompok mana dulu yang mempresentasikan, silakan. Untuk yang kelompok lain menanggapi. Saya dari kelompok Mawar akan mempresentasikan karakteristik hewan. Pertama, karakteristik burung vertebrata memiliki rangka dalam, berdarah panas, otaknya terlindungi oleh rangka, berpindah tempat dengan cara terbang, memiliki tulang belakang, gerakannya lincah. Kedua, karakteristik cacing avertebrata tidak memiliki tulang belakang, darah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur, otaknya tidak terlindungi oleh rangka, susunan syarafnya berada di perut. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kami dari kelompok melati menambahi mempunyai bulu. Tadi ada tambahan dari kelompok melati, yaitu mempunyai bulu. Itu untuk karakteristik hewan vertebrata. Silahkan lagi untuk kelompok melati, kalau misalnya ada tambahan fungsi organ gerak hewan. Silahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok melati, nama hewan belalang, nama organ kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Cacing, nama organ gerak, otot yang berada di seluruh tubuhnya.
Fungsinya, otot yang ada di seluruh tubuhnya berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur, nama organ gerak tentakel. Fungsinya sebagai alat gerak pada ubur-ubur terletak pada wilayah sekitar mulut. Dilanjutkan untuk yang ide pokok dan kalimat pengembang. Saya dari kelompok Mawar akan menambahi tanggapan. Sayap fungsinya untuk terbang. Pokok pada paragraf 1. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kalimat pengembang pada paragraf 1. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Ada tambahan dari yang lain? Tidak, Bu. Menyimpulkan, ya, mengambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kelinci dan burung merupakan hewan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Siput dan cacing termasuk hewan avertebrata karena tidak mempunyai tulang belakang. Jika dalam sebuah paragraf terdiri dari 5 kalimat, maka paragraf tersebut terdiri dari 1 ide pokok dan 4 kalimat pengembang. Kalian kerjakan evaluasi. Ya, silahkan dikerjakan anak-anak. Bu guru beri waktu 10 menit ya, cukup. Buru itu termasuk hewan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Kemudian siput dan cacing termasuk hewan avertebrata karena tidak mempunyai tulang belakang. Selanjutnya untuk paragraf, jika dalam sebuah paragraf terdiri dari 5 kalimat, maka paragraf tersebut terdiri dari 1 ide pokok atau kalimat pokok dan 4 kalimat pengembang. Nah, anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Anak-anak, besok kita akan belajar tentang membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata, ya. Anak-anak, kelas kita akhiri ya. Bu guru berpesan, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan menjaga jarak. Jangan keluar-keluar dulu jika tidak terlalu penting. Itu pesan dari Bu Guru. Ya, Bu. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan kita akhiri dengan doa. Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, kelas kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.